Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Ya ampun, ramai sekali hari ini ya. Sekitar, wah, 50.000. Sayang sama saya, ya kan? Nah, saya adalah mentornya Mbak Uga, ya. Ini mentor secara rohani ya. Saya yang dia waktu dia sakit, ya. Kemudian dia alami Tuhan dengan ajaib, ya. Kemudian akhirnya dengan berjalannya waktu saya sampaikan apa kata Tuhan ke atas Mbak Uga, dan hari ini saya ada di sini karena rancangan Tuhan. Dan, dan, dan hanya itu. Kalau saya sudah sampai di sini, berarti agenda Tuhan itu masih panjang ya atas tempat ini. Ada rancangan Tuhan yang akan terjadi di tempat ini lewat semua yang ada di tempat ini. Saya Ana, ini suami saya Tayo. Ya, kami tadi dari Semarang jam 5 pagi langsung ke sini demi untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Berarti sungguh kalian ajaib di mata Tuhan ya.
Pelayanan Recording in kami yang progress. kerjakan adalah pendampingan jiwa-jiwa. Kita melayani di rumah sakit, di rumah sakit jiwa, di penjara-penjara. Ya, setelah mereka kami sampaikan firman, kami dampingi ketika mereka keluar supaya mereka benar-benar mengalami Tuhan dan tidak hopeless dan tidak merasa sendirian. Untuk itulah kita dipanggil, ya. Dan bukan hanya saya, tapi nanti Bapak Ibu semuanya akan mengerjakan hal yang sama. Karena itulah agenda Tuhan hari-hari ini, ya. Eh, saya duduk di sini tadi, saya membaca ada nama-nama hamba Tuhan yang terkenal di situ, ada macam-macam ya. Nanti nama Bapak Ibu ada di situ. Menjadi orang-orang yang membawa lawatan, yang membawa kesembuhan, yang membawa mujizat. Jadi kita nanti akan menjadi bagian orang yang membawa lawatan. Untuk itulah saya datang. Jadi enggak seperti biasanya yang disampaikan oleh hamba Tuhan ya, saya berbeda. Saya memperlengkapi, mendorong Bapak Ibu semua menjadi orang-orang yang membawa lawatan, bukan orang yang pasif. Apapun kesibukanmu hari ini, ya, apapun kesibukanmu hari ini, tetap engkau dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Meskipun bukan pastor, meskipun bukan romo, tetapi kalau Bapak Ibu membaca di Roma 6, pelajari sungguh-sungguh, ketika engkau sudah selesai dengan dosamu, sekarang engkau menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Ya. Ini judulnya memahami firman Tuhan dengan benar. Ketika kita ngerti firman, ketika kita paham firman, maka kita akan mengerjakan apa yang jadi agenda Tuhan. Nah, oleh karena itu sangat penting kita paham firman. Dulu, ya, boleh ngobrol ya, boleh kita apa ya, Mbak ya. Dia adalah orang yang begitu suka dengan firman. Iya kan? Nah, setelah saya bukain firman, dia ngalami sendiri firman, ya, malah benar-benar yang nama mujizat, alami yang nama benar-benar dipulihkan hatinya, alami yang benar-benar ketemu Tuhan. Terus dari setiap firman yang saya ajari, ya itu firmannya ngomong kayak gini, kamu harus ngalami kayak gini, dan benar-benar dia ngalami. Sejak itu dia kecanduan firman, nggak lagi agamawi, nggak lagi yang namanya ah bukan doa itu kan hanya untuk orang-orang yang sudah paham firman, yang sudah pelayanan, enggak. Tapi justru ketika kita ngerti firman, seperti engkau didorong untuk terus ikut di dalam persekutuan doa. Amin. Eh, nggak usah khawatir ya, cuman berapa orang, Mbak, cuman berapa orang yang ada di sini. Dengarkan saya. Di rumah saya di Klaten, dulu itu eh, orang tua saya di belakang rumah itu dia bikin seperti gudang. Terus Tuhan kirim satu orang perempuan yang setiap jam 6 sore itu duduk di situ main gitar, nyembah, nyanyi sendirian, dan itu gudang dan terkenal angker. Saya juga heran waktu kayak saya kan sudah menikah, terus itu siapa? Perempuan nyanyi sendiri di situ. Dia pengennya berdoa aja di situ. Terus dibiarin, biarin aja, gitu kan? Si bapak saya ngomong begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Cuma dari satu orang yang worship di situ, nyembah di situ, tempat itu tiba-tiba jadi seperti persekutuan doa. 60, 80 orang hadir di situ, di tempat rumah saya di belakang rumah. Jadi, apapun hari ini yang kita kerjakan seolah-olah cuma kecil. Tapi kalau kau setia, bertekun, jadi besar. Dan apakah membawa yang namanya lawatan. Enggak hanya hamba-hamba Tuhan yang gede-gede namanya sudah kayak narko yang akan membawa lawatan, tapi ketika Bapak Ibu menyediakan waktu bertekun, pasti sesuatu terjadi di tempat ini. Amin. Oke. Kita buka Yakobus 1 ayat 22, 23. Sudah ketemu semua ya? Saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 1 ya? Sebelum jam 1 saya buka.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dari ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara perhatikan, ya, apa hubungannya firman dengan cermin? Itu kalau kita baca ini ya, kalau kamu hanya baca saja, tapi kamu tidak melakukannya, kamu menipu dirimu sendiri. Kan ayat yang 22 berkata begitu ya. Terus yang ayat 23 ada kata-kata cermin. Ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya nanya sama Tuhan, apa gunanya firman Tuhan? Ya kan? Jadi seperti gini loh. Firman itu adalah seperti cermin. Engkau itu sudah serupa dengan Tuhan atau belum? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi, waktu engkau membaca firman, itu seperti engkau bercermin, aku sudah serupa dengan Kristus belum. Maksudnya begitu. Ya. Ketika kita membaca firman, Tuhan berkata apa? Kita sudah mengerjakan belum? Contoh, firman ya simpel aja, yang simpel aja. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala perkaramu di dalam doa dan ucapan syukur. Tapi kita tetap khawatir loh. Menghadapi A, B, C, D, kita tetap khawatir. Artinya, engkau belum sama dengan firman. Itulah yang merupakan tekanan di dalam hidupnya. Ketika hidupmu tidak selaras atau belum selaras dengan firman tadi, akan terjadi yang namanya tekanan hidup. Sementara Yesus berkata, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika engkau itu terhubung dengan kerajaan surga, ada tiga hal ini yang kau rasakan. Apa? Aku hidup di dalam kebenaran. Seperti saya kalau ngajar itu Roma 14 ayat 17 itu seperti kabel ya. Bagaimana saya melihat bahwa saya terhubung dengan surga adalah tiga kabel ini harus nyolok ke atas. Saya harus hidup di dalam kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu hidup saya sudah bercermin sesuai dengan firman, saya hidup sesuai dengan firman, maka kabel nomor satu ini nyolok ke atas. Dan otomatis saya akan mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita. Terus kenapa orang menjadi khawatir? Berarti kabel yang nomor satu nggak nyolok, nggak baca firman, nggak bercermin lewat firman tadi. Oke ya, sampai sini paham. Saya harap pemahaman kita yang tentang hal ini, engkau ngerti, engkau akan menjual firman. Engkau akan mengalami banyak sekali hal ajaib. Dan jangan berpikir bahwa yang bikin mujizat itu hanya hamba Tuhan yang tiba-tiba. Kita semuanya sesungguhnya adalah anak Allah, betul ya? Yohanes 1 ayat 12. Engkau yang percaya kepada firman, saya kecepatan enggak? Apa yang percaya kepada Yesus Kristus, engkau disebut anak Allah. Bisa ditampilkan, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Sebagai anak Allah, berarti engkau supranatural. Betul nggak? Allah menciptakan, anak Allah berarti juga bisa menciptakan, betul? Iya tuh.
Nah, sekarang yang kau khawatirkan apa? Yang kau khawatirkan misalnya ekonomi, misalnya kesehatan, misalnya apapun masalah kita yang kita sedang hadapi, sebagai anak Allah, karena engkau ngerti identitasmu sebagai anak Allah, kau akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Iya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Yesus. Diberinya kuasa. Diberi kuasa loh, supaya menjadi yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, itu semuanya, Yesus tuh, engkau punya kuasa untuk menjadi anak Allah. Kuasanya untuk apa? Kuasa untuk melakukan apa? Markus 16. Kita ini, saya membawa sesuatu yang nanti mengubah cara berpikir Bapak Ibu semua ya. Kok tidak hanya menjadi jemaat biasa? Ya, yang tekan-tekan dong, saya semangat dong. Ya. Nah, engkau diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Bapakmu di surga itu Allah pencipta alam semesta. Engkau anaknya, berarti engkau bisa menciptakan dong. Amin, katakan. Amin, aku bisa menciptakan. Aku bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Ucapkan. Sebab aku anak Allah. Allahku membuat mujizat. Aku anaknya sama. Amin. Itu keberadaanmu. Amin. Markus 16 ayat 16 sampai dengan 20. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Ya, nanti saya akan sampaikan kenapa engkau tidak bisa menjadi orang-orang yang supranatural. Kenapa engkau tidak bisa menjadi orang-orang yang membawa mujizat. Kau harus menunggu hamba Tuhan untuk mendoakanmu supaya engkau memperoleh mujizat. Atau engkau membiarkan sakit kelamaan dan berkata, wis lumrah namanya juga sudah tua sakit-sakitan. No, tidak. Firman berkata, Mazmur, nanti nggak usah dibuka, biarkan ini dulu. Mazmur 92 ayat 16, nah, ayat 13 itu berkata begitu. Sampai masa tuamu, engkau tetap segar, penuh aktivitas menceritakan Tuhan baik. Itu saya percaya. Ya, bagaimana sih caranya membuat firman itu terjadi di dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu semua adalah ketika engkau membaca firman, karena firman itu adalah Allah sendiri, itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang harus terjadi. Katakan amin ketika engkau membaca sesuatu dan ayat itu muncul di dalam dirimu, katakan amin dan itu terjadi padamu. Saya gini ya, Mazmur 92, sampai masa tuamu, engkau akan tetap sehat, berbuah lebat, menceritakan Tuhan baik, penuh vitalitas, dan tetap sehat, dan tetap sejahtera. Itu ayatnya ngomong itu. Ketika engkau percaya dan berkata amin, maka itu yang terjadi dalam hidup. Sehingga masa tua itu tidak sakit-sakitan. Tidak merosot, tidak sakit-sakitan. Dari bulan destiny, destinimu ada semua yang tertulis dalam firman itu. Yuk kita baca di Markus 16, 16 sampai 20. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Tetapi siapa saja kan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kedua, mereka akan berbicara bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang bola. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan letakkan tangannya atas kain tapi tidak itu destiny. Semua percaya Yesus kan? Dari berarti tempat-tempat di dalam diri. Jadi nanti kalau ada orang sakit, jangan ragu tumpang tangan pada mereka. Jangan ragu untuk mendoakan mereka. Pribadi, ada orang yang WhatsApp, malamnya kan kita habis berdoa bersama dengan orang tersebut. Jadi dia lagi punya masalah dengan bisnisnya. Seorang yang mencoba untuk menggulingkan bisnisnya.
pakai segala cara-cara yang horor gitu loh. Kon gitu lah. Begitu, tadi pagi itu dia WA saya. Itu dia, mobil saya, hidupnya tiba-tiba ada paku. Oh, oke, oke. Terus, tadi malam, Bu, suaranya di atap rumah saya, jedor, 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 jedor. Nah, kalau benar, nah, kalau nggak kedengaran, besok dipanggil Bu. Kebetulan tadi malam kita bukuan, dan saya sampaikan, nggak usah pulang ya, di dalam di rumah ada Roh Kudus. Racun maut tidak akan mendapatkan celaka itu bicara apa? Pasal 8 santet apapun yang dikirimkan kepadamu mental. Sebab di dalam diri ada roh Allah, ada nafas Allah, ada Roh Kudus, ada proteksi perlindungan. Ya. Kalau dengan tidur-tidur berarti itu mental ke yang itu. Jadi begitu. Supra, natura. Tapi kan ada banyak anak Tuhan, anak-anak beneran, no? Betul nggak? Tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, terus penyakitnya aneh, didiagnosa sama dokter, nggak ketemu penyakitnya. Harusnya, katakan harusnya, aku sebagai anak Allah tidak akan kena santet, tidak akan kena guna-guna. Tetapi dalam diriku ada roh Tuhan. Roh Tuhan memanggil aku sebagai orang-orang yang membahas supranatural. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, ada begitu banyak anak Tuhan tidak memahami bahwa diri dalam dirinya adalah pembawa supranatural karena nggak terpikir, malas baca firman, itulah kan baca firman tubuh. Oke. Pikirannya pernah mengaku. Yes. Kalau engkau tetap seperti itu, pada saat nanti disediakan sama Tuhan, sampai kau harus baca Alkitab. Daripada disediakan sama Tuhan, mendingan mulai hari ini, bukalah bacaan. Firman itu adalah Allah sendiri. Setiap apapun yang tertulis di dalam firman, engkau pasti bisa mengalami. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana engkau membawa mujizat lewat firman yang kau baca. Ya. Lewat firman yang kau baca, bagaimana engkau ini bisa mengalami semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Misalnya gini, waktu pertama kali saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi oleh Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, saya bukan sekolah teologi, saya sekolah ekonomi, maka tiba-tiba ketemu pacar saya waktu itu kuliah ya, sama-sama sekolah ekonomi. Tetapi di dalam diri saya ini ada roh yang berkobar-kobar. Kok nggak ngalami Tuhan apa sih? Kok itu orang bisa dengan suara Tuhan? Kok itu bisa mendoakan orang menjadi sembuh? Dan sesuatu yang bergelora di dalam diri saya. Tuhan melihat. Ya. Waktu saya pertama kali dipanggil Tuhan adalah waktu saya membaca firman. Itu imajinasi saya jalan. Jadi nggak pernah ngantuk kalau baca Alkitab. Misalnya, baca ini kan, tanda-tanda orang yang percaya sama Yesus, dia akan mempunyai 4 tanda. Ngusir setan, tumbang pada orang sakit sembuh. Punya bahasa yang baru, gitu kan? Ayatnya berkata begitu. Itu pikiran saya masuk dalam dimensi bayangan imajinasi apa yang Tuhan sudah firmankan, itu sudah saya produksi. Sudah. Kalau Bapak Ibu tidak membayangkannya, tidak mengimajinasikan, maka kau nggak akan mengalami firman yang kau baca tadi. Artinya, Kejadian 2 ayat 7 yang berkata, ketika awalnya Tuhan menciptakan manusia dari debu, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas. Kalau bahasa Ibrani-nya itu di Kejadian 2 ayat 7, maka menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup itu nefes. Bahasa Ibrani-nya artinya pikiran yang supranatural. Jiwa kan? Tubuhnya dari tebu tanah, tebu tubuh.
Kemudian nafas Tuhan itu roh, jiwa, itu isinya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, emosi. Itu sebetulnya Tuhan ciptakan pikiran kita ini supranatural. Karena bagian dari nafas Tuhan. Campuran dari debu dan nafas Tuhan menjadi supranatural. Pikiran yang supranatural. Nah, waktu Adam belum jatuh di dalam dosa, kenapa dia supranatural? Di nama sekian ribu binatang-binatang. Sendirian loh. Dan itu Taman Eden itu luasnya 2 juta kilometer. Betapa banyak. Tuhan itu mengcopy paste pikirannya Tuhan sendiri ke dalam pikirannya Adam. Sehingga ketika melihat gajah, oh ini namanya gajah, karena dia akan seperti ini, sesuai dengan keinginannya Tuhan. Dan sebetulnya itulah manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi sini paham ya? Setelah jatuh di dalam dosa, itu pikirannya jadi kayak ada selubung. Sehingga imajinasinya, pikirannya tidak bisa selaras dengan pikiran Tuhan. Sakar PDW, semau gue, suka-suka saya. Sulit untuk diberitahu, untuk selaras dengan firman. Tidak, karena ada selubung. Tetapi kita semua bersyukur bahwa Yesus datang untuk menyelesaikan selubung tadi. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan memahami itu dan hidupnya tetap di dalam dosa, sehingga pikirannya tetap natural, bukan supranatural. Itu kenapa mereka tidak bisa membuat mujizat. Itu kenapa mereka tidak bisa mengalami Markus 16 sampai 20 tadi. Sebab apa? Ada yang membangkit di pikiran mereka, yaitu selubung, yaitu dosa tadi, yang menghalangi Tuhan mau kerja nggak bisa. Karena pikirannya menolak. Masa sih? Mana mungkin? Itu sulit. Itu nggak mungkin buat saya karena saya masih banyak dosa. Saya masih dengan kelemahan. Sementara firman berkata, kalau engkau bikin dosa, akui saja. Betul? 1 Yohanes 1 ayat 9. Akui saja. Allah itu setia dan adil dan dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran. Waktu engkau bikin dosa, engkau akui, minta ampun, itu selubung dibuka. Itu beradaan. Tapi kalau engkau tidak ngerti firman, yang kedengaran adalah intimidasi itu yang berkata menghalai. Engkau pendosa. Engkau kan masih mati-mati. Engkau tadi habis berbohong. Intimidasi ini enggak buka mulut iblis karena engkau tidak bersermin pada itu kenapa banyak anak Tuhan dikalahkan oleh tipu muslihat. Saya banget Bapak Ibu yang hari ini mengikuti ibadah hari ini, berubah cara berpikirmu. Engkau bukan jemaat biasa. Engkau adalah anak Allah yang diberi kuasa dan otoritas untuk menjadi sama seperti Yesus Kristus. Apa yang Yesus kerjakan, engkau mengerjakannya. Tidak harus engkau sekolah pendeta, sekolah Alkitab, nggak harus. Baca firman, alami firman. Roh Kudus diam di dalammu. Selesaikan dosa. Dan ketika engkau membaca firman, minta sama Tuhan, Tuhan, baharui cara berpikirku. Coba Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini yang menjadi sumber masalah. Anak-anak Tuhan tidak menjadi supranatural ya. Adalah tidak berubah pola pikirnya atau cara berpikirnya atau imajinasinya belum dipulihkan. Ya, masih ada selubung. Sehingga ketika dia mengimajinasikan itu nggak jadi. Karena apa? Dosa membuat imajinasinya terhubung ke bawah. Di dalam neraka. Takut, khawatir, cemas, kemudian merasa tertolak, sakit hati. Imajinasinya terhubung ke bawah. Maka
ketika imajinasinya terhubung ke bawah, tiba-tiba masalah bertubi-tubi. Engkau sedang menciptakan masalah atas hidupmu sendiri lewat imajinasimu yang negatif. Dan nanti hari ini pada siapnya pikiran. Ini kalau Tuhan cipta. Yuk dibaca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahanku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Kudus dan berkenan kepada itu. Janganlah kamu menjadi serupa sikap kamu terkata apa yang baik dan yang baik adalah Tuhan sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Berubahlah cara berpikirmu. Pikiran kita bisa menciptakan sesuatu. Sesuai yang kamu pikirkan, itulah yang terjadi. Kitab Ayub 23 berkata begitu. Ayub, apa ya? Ayub 4 ayat 23 kalau nggak salah. Apa yang kamu khawatirkan, itu yang menimpa kamu. Artinya, pikiranmu menciptakan sesuatu. Ini bisa begitu. Karena kok ada Yohanes 1 ayat 3 berkata, ya, firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau anak Allah. Engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kenapa ketika saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, mereka mengalami kesembuhan? Karena saya sebagai anak Allah, saya bisa menciptakan dari yang sakit menjadi sembuh. Dari mana itu? Dari firman Tuhan. Di atas kayu salib, aku sudah mengalahkan segala kelemahanmu, sakit penyakitmu. Itu firman berkata begitu. Artinya, kesembuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Masalahnya, engkau tidak bisa mengambil. Bagaimana engkau mengambil kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan lewat pikiranmu? Beberapa waktu yang lalu, belum ada sembuh. Seorang anggota saya, Ibu, saya tidak bisa ikut ibadah oleh karena tubuh saya melemah. Ada sebuah alat yang dipasang oleh dokter di tubuh saya karena cancer, ya ada cancer. Katanya dokter sudah menyebar kemana-mana dan saya nggak bisa duduk, sakit sekali, saya nggak bisa pipis, pipisnya sakit sekali, saya nggak bisa ikut ibadah. Saya geram kalau kayak gitu. Geram, geram. Ini kerjaan ibu, bukan Tuhan yang bikin. Dia percaya apa kata dokter bahwa kansernya sudah menyebar kemana-mana, mengakibatkan pikirannya dibawa ke arah negatif-negatif. Menyebar loh. Kamu sudah gini loh, kamu sudah gini loh. Membuat metabolisme di dalam tubuhnya terganggu. Ya, telepon pagi-pagi itu jam. Weh, enggak begitu ya. Tuhan berfirman, engkau sembuh di atas kayu salib. Dia sudah tanggung sakit penyakitmu. Dia dicambuk, dia ditampung. Supaya tubuhmu sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Destinimu tubuhmu tuh sehat sampai tua. Kau ceritakan Tuhan baik. Itu Mazmur 92. Bangkitkan iman. Kalau mendoakan orang, jangan cuma kamu Yesus sembuh. Enggak, nanti kamu pulang, dia merasa sakit lagi. Kenapa? Pikir, semuanya masih sakit. Masih merasa sakit. Nah, saya sampaikan firman. Enggak begitu, Bu. Posisimu, engkau harus memakai pikiranmu untuk menciptakan, untuk mengambil semua yang Tuhan sudah sediakan. Kamu enggak usah khawatir karena Tuhan bilang, jangan khawatir. Ketika kamu khawatir, engkau sedang terhubung dengan bawah, toh? Engkau menciptakan keadaanmu makin buruk. Maka Kolose 3 ayat 2, kita perkara yang di atas. Di mana Yesus duduk di sebelah kanan. Disitulah pusat segala sesuatu. Pusat segala aktivitas.
Yesusmu itu sekarang raja di atas segala raja. Semua keputusan di atas maupun di bawah, di surga maupun di bumi, ditentukan di ruang tahtanya. Dan engkau adalah anaknya. Dan engkau adalah tubuhnya. Firman berkata apa? Itu yang harus terjadi di dalam hidup. Pikirkan apa di atas. Semua sudah disediakan. Yang mulai wake up, mulai bangkit. Tahu-tahu tubuhnya merasa tegar. Terus coba cek, firman ngomong firman loh. Coba cek. Sekarang apa yang kau rasakan? Coba duduk. Bangkit duduk. Hah? Kok hilang bu rasa sakitnya? Terus, coba kamu pipis, 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 pipis. Rasa sakit itu tiba-tiba hilang. Pikiran menentukan hidup. Amsal 4 ayat 23. Versi mudah dibaca di bilang kita segala-galanya. Hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidup. Kamu pengen kaya, kamu pengen punya anak, diberkati anakmu pintar, diberkati, wah itu luar biasa dan kamu jadi saluran berkat. Maka yang kau pikirkan terjadi. Apa dia? Itu loh yang udah alami belum? Tuh, ngalami makanya dia sekarang kecanduan sama merek. Bau kan belum ngalami sama dia. Oke? Jadi sekarang perhatikan, mulai perbaiki cara berpikir kita. Apa yang membuat kita ini tidak terhubung dengan Tuhan, ya? Supranatural itu terjadi karena sebetulnya Roh Kudus di dalam dirimu. Supranatural itu terjadi karena sebetulnya karena engkau sudah membaharui cara berpikirmu. Tidak boleh mengizinkan pikiran negatif itu datang kepadamu. Karena ketika pikiran negatif datang kepadamu, engkau sedang menciptakan hal yang negatif yang kamu pikirkan. Dan hati-hati loh dengan pikiran. Itu bisa menciptakan sesuatu, menentukan hidup. Bagaimana saya bisa dengan berani mendoakan orang? Dia dorong di rumah, tapi dia tanya dulu sama saya, ini mau dioperasi, jantung saya katanya mau dipasang ring, karena saya gini 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 gini. Sini untuk kuat ya. Aku mau bu, aku bu, aku nanti dokter gini gini, aku nggak mau bu. Nggak mau kan? Mau. Dan kalau sudah tadi itu jawabannya apa? Mau. Iya kan? Kalau belum kepepet, masih bisa gini gini gini. Iya kan? Betul nggak? Itu saya banget gitu ya. Enggak ya, sekarang enggak ya. Kan sampai kepepet sama Tuhan. Nah setelah itu saya ngomong, oh, diberi jamin yang baru. Itu Tuhan lagi ngambil jamin yang baru. Dan Tuhan ACC itu lagi dipasangkan di tubuhmu. Eh, aku belum malaikat lagi seperti itu. Dari mana saya punya itu di pikiran saya? Dari mana? Yesus itu kalau melihat orang sakit, pengennya menyembuhkan apa suruh pulang? Eh, sembuh tak? Buat apa dia sembuh? Menceritakan kebaikan Tuhan. Hei, lihat Yesus bisa, lewat Yesus aku bisa sembuh loh. Kan mereka ketemu Yesus kan? Betul nggak? Artinya, ketika engkau ketemu orang sakit yang ada di dalam pikiranmu harusnya apa kata firman bahwa dia akan sembuh. Imajinasikan, ambil itu. Tapi kan aku nggak lihat ada jantung-jantung. Walaupun engkau tidak lihat, ketika engkau mengimajinasikan apa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan ACC dengan imajinasi. Asal sesuai firman itu kasih rahasianya tambah rahasianya. Kalau kamu tahu rahasianya, kamu sekarang tambah kasih tepuk tangan buat dirimu sendiri. Ya, toh?
Kita kasih ayat. Dari mana saya bisa eh, ngomong, Pak? Bapak dikasih jantung yang baik dan itu benar-benar plek-plek. Nanti waktu dokternya memeriksa dia bingung. Benar, Pak? Dan terus dia masuk ke eh, dokternya itu. Kamu minum vitamin apa? Kamu olahraga apa? Teman itu baru tidak mau masang saya. Kenapa kok ini jantungmu tuh jadi usia 19 tahun seger dari mana? Imajinasi, pikiran, jiwa yang dipulih. Jangan pikir dosa. Dosa bikin pikiranmu tuh ada pelupung. Selesaikan dosa, akui, hiduplah bersama dengan firman. Gimana ceritanya, buat namanya orang juga jatuh bangun dalam dosa. Kalau engkau rajin baca firman, firman itu membersihkan kita. Yohanes 15 ayat 3. Memang sudah bersih oleh karena firman yang aku katakan kepadamu. Firman itu membersihkan. Tapi kalau engkau malas baca firman, dekil, hatimu dekil, pikiranmu semerawut. Itu frekuensinya kadang nyambung ke bawah, kadang nyambung ke atas, nyambung ke bawahnya. Semerawut. Makanya hidupnya semerawut. Keluargamu semerawut atau keluargamu penuh damai sejahtera. Sekarang siap jadi hamba Allah. Gak percaya ya? Kan? Gak Roma 6. Roma 6 ayat 18. Sudah. Temu? Dua, tiga. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan masalahnya kamu masih suka bikin dosa. Nah, kalau kamu terus bikin dosa, kamu menjadi hamba iblis. Tuanmu, majikanmu adalah iblis. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nanti PR-nya baca Roma 6 ya, ayat 1 sampai 23. Ayat 22, coba baca. 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba, sudah bertobat dari dosa, majikanmu memang dulu iblis. Dosa, sakit hati, khawatir, khawatir itu dosa loh. Tadi bukan aku tidak merugikan banyak orang. Aku cuma khawatir saat kartu dewi kok bukan. Karena firman Tuhan apa? Janganlah khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah segala masalahmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Perintahnya begitu toh. Terus kamu tetap khawatir, artinya kamu melanggar firman. Melanggar firman dosa enggak? Kalau dosa hambanya siapa? Majikannya tetap itu. Hari ini, meskipun engkau tidak berzina, meskipun engkau tidak mencuri, hanya khawatir. Itu dosa. Dampak dari khawatir itu macam-macam. Nanti ada dosa tertolak, ada dosa sakit hati, ada dosa macam-macam karena satu iblis membawa tujuh temannya. Macam-macam nanti ada roh sakit penyakit mulai masuk. Makanya kalau orang yang suka khawatir, GERD, sedang nyindir yang lagi sakit. Coba ya. Ibu saya nggak bikin dosa enggak, kakak. Kamu khawatir itu dosa loh. Kau pikir bahwa kamu khawatir itu nggak dosa. Khawatir itu karena meremehkan
Dia yang berkata, aku Immanuel, anakku, aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau dalam kemenangan. Engkau tetap berdiri, meremehkan. Betul nggak? Coba. Hari ini, siapapun yang punya sakit GERD, sakit mah, itu nanti kena jantung, kena di kepala, pusing, suka migrain, oh, repot. Obat. Tepat sesungguhnya, tubuhmu adalah baik, bukan tempat roh sakit penyakit. Amin. Jadi yang sakit-sakit, tokat, sakit, tokat, sakit, tokat, sakit. Itu anak juga adalah baik tempat roh. Bukan sakit penyakit. Sakit penyakit keluar dari tubuhmu. Nah, termasuk dari ini loh, yang sudah ditulis di sini 1, 2, 3. Tulis 90 Google. James, tulis di sini hambaan. Kita cari amat. Kamu sendiri cari firman. Karena kami firman. Engkau jadi hambaan. Itu adalah kenapa Tuhan mengutus saya di tempat. Pesan Tuhan yang sangat nyata atas tempat ini. Bahwa kita semua yang hari ini hadir, baik yang onsite maupun yang di Zoom, saudara semua yang di Zoom, perhatikan. Engkau tidak perlu lagi panggil-panggil hamba Tuhan ketika ada yang sakit, ketika ada yang mengalami trauma, ketika ada yang mengalami apapun itu yang mengkhawatirkan. Nggak perlu nunggu hamba Tuhan yang sedang istirahat, yang lagi tidur, yang lagi jalan-jalan di mall, telepon-telepon dari diangkat. Kamu sendiri adalah hamba Allah, hamba kebenaran, hamba Tuhan. Engkau bisa melakukan banyak hal-hal yang supranatural ketika pikiranmu sudah diselaraskan dengan firman. Ketika kau baca firman, tidak hanya kau baca, tapi engkau bertingkah laku seperti yang firman sampaikan. Artinya engkau tidak hanya pembaca firman saja, tetapi engkau menjadi pelaku firman. Maka engkau menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Orang-orang yang membawa mujizat, orang-orang yang membawa pemulihan atas orang-orang sekelilingmu. Amin. Amin ya. Mulai bulan depan, pangan ini akan dipenuhi oleh banyak orang. Dari mana saya tahu? Dari ketika engkau setia dan berkata, mulutku ini ada kuasa otoritas. Aku berkata, utara, timur, selatan, barat, jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Maka datang. Kau sepi, kamu tidak pernah minta. Karena kamu tidak pernah mengimajinasi. Tuhan, aku tahu ada begitu banyak orang yang membutuhkan engkau, tapi mereka bingung, mereka nggak tahu Tuhan, undang mereka ke tempat ini. Mulutmu mengucap, pikiranmu mengimajinasikan apa yang Tuhan inginkan. Maka itu terjadi. Jadi mulai hari ini nggak akan sepi lagi. Penuh nanti. Ruangannya tidak. Ini. Kalau tadi, seperti imajinasimu, oke. Di tempat yang dulu, kantornya dulu, kecil banget. Dan itu penuh. Jadi kita akan sesuatu. Jangan diam. Destinimu adalah uh, seperti tadi judul bahwa memahami firman Tuhan dengan benar. Ketika kau paham firman itu akan memerdekakan itu. Kau tidak lagi ditipu oleh iblis. Engkau tidak lagi dibatasi oleh pikiranmu, tetapi engkau mulai ngerti bahwa semua itu sudah disediakan. Ayat penutup 1 Korintus 2 ayat 9. Pas, satu ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini yang jadi masalah, banyak anak Tuhan tidak paham. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dan tidak pernah dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan. Ayat ini sering kau pakai, no? Aku
nggak pernah mengimajinasikan loh. Aku nggak pernah timbul dalam hati. Tahu-tahu Tuhan kasih loh. Tuhan, kelamaan. Ayat itu di ayat tanggihannya ngomong gitu. Karena kamu tidak pernah mengimajinasikannya, karena kamu tidak pernah membayangkannya, semua yang sudah Tuhan sediakan, maka kamu tidak dapat itu. Beda dong? Boleh sih. Diterjemahin seperti ini boleh. Misalnya kamu James, udah 2 tahun, belum punya keturunan. Gak mungkin Tuhan belum kasih lah. Jadi mungkin belum waktunya lah. Tapi nanti, apa yang tidak pernah aku imajinasikan, yang tidak pernah aku pikirkan. Nah, nanti pasti disediakan Tuhan. Sesungguhnya yang terjadi adalah Tuhan sudah menyediakan semuanya. Harta karun itu Tuhan sudah sediakan sejak dia menang di atas kayu salib. Sekarang duduk sebelah kanan Allah. Segala kuasa otoritas dia adalah raja di atas segala hal, pembuat semua keputusan. Dan engkau anaknya, engkau mempelainya, engkau spesial di matanya. Semua sudah disediakan buatmu. Engkau menginginkan keturunan ilahi sudah ada. Masalahnya engkau belum mengimajinasikan lewat pikiranmu dan mengambil apa yang menjadi harta warisan. Kata Roma 8, ayat 15 ke bawah. Tuhan menyediakan harta karun, harta warisan. Apa itu? Yesus sendiri adalah harta karun, harta warisan. Amin. Apa yang kau butuhkan? Imajinasikan. Bayangkan. Waktu engkau mengimajinasikan, makan di dalam hati, mengimajinasikannya. Kemudian engkau memperkatakan, engkau memikirkannya, maka engkau akan mendapatkan. Dan tutup dengan kesaksian. Pilih sih, tapi ini keren. Itu hari suami saya masih Papua. Sekarang sudah punah ya dari salah satu. Dan sekarang setia mendampingi saya menjadi hamba Tuhan. Dia tiba-tiba ngomong gini, Rizky gereja, segera pergi ke alamat ini. Ngapain? Di rumah. Ngapain ya rumah? Sudah punya rumah, udah nggak usah aneh-aneh lah. Batasi. Pikiran kita membatasi apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya datang ke situ, wah, kamar mandinya besar. Wah, pokoknya keren banget. Ruang apa kamar utamanya keren, agak luas dan kita bisa kalau ibadah itu bisa banyak orang karena di tempat yang lama itu sudah sampai kalau itu sampai di tangga. Tangga buat itu buat itu ramuan. Itu terngiang yang di pikiran saya tahu. Itu ngomong dong, enggak dong. Itu kan semua Tuhan sudah sedia. Asal asal kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan banget dulu mas. Boleh nggak? Terus saya ngomong sama suami saya kan, kamu tawar karena aku punya uangnya cuma sekian. Jadi kamu tawar. Lo nggak bisa nih dia ngasih harganya sekian sekian sekian. Terus pokoknya kamu tawar. Kalau dia oke, tak belikan. Karena wah saya berdoa. Aku mau ngomong sama orang itu saya tawar. Jadi kasih kayu Tuhan. Ini tapi sudah saya download lagi. Sudah masuk di pikiran saya loh. Kan tadi karena kamu tidak mengimajinasikan, karena kamu tidak menginginkan, maka kamu tidak mendapat. Tapi karena saya ada dipikirkan, saya mengimajinasikan, maka saya dapat. Karena itu adalah harta karun atau itu adalah hak kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Saya pikirkan, saya ngomong lagi, Bu, please dong, Bu, ini gini, gini. Nggak bisa, Bu. Ini saya butuh uang untuk begini-begini. Saya memang butuh uang sekian. Nggak bisa. Saya ngadep lagi, merayu Tuhan lagi, esoknya. Seperti sejumlah uang yang dia punya. Dan itu
tadinya nggak boleh. Dan itu rumah sebetulnya sudah ditawarkan lama, tapi nggak pernah ada lagi. Kalau sudah menjadi bagian kita, itu pasti dikasih. Tapi yang jadi masalah, engkau tidak pernah berani mengimajinasi. Engkau membatasi kuasa Tuhan. Engkau membatasi apa yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Hari ini, kalau engkau menginginkan keluargamu pulih, suamimu menjadi orang yang mengasihi Tuhan, imajinasikan, pikirkan bahwa satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Itu harus engkau imajinasikan, pikirkan. Maka keluarga pulih. Ketika anakmu memberontak, nakal sekali, susah untuk diberitahu. Imajinasikan bahwa aku punya keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan Ilahi. Maka itu terjadi. Ketika anakmu sakit, imajinasikan Markus 16 sampai 20. Aku tumpang tangan pada orang sakit, orang sakit. Dan itu akan terjadi atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa atau mau tanya jawab? Doa ya. Oke. Oke, dan kalau gitu. Hyper grace itu kamu selamat sekali selamat, selamanya selamat. Itu hyper grace. Gak bisa. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayatnya begitu. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Jadi orang-orang hyper grace itu adalah menghalalkan dosa. Dan dia berkata, diampun. Tuhan itu mengasihi. Itu hebat. Itu hebat. Kalau kemakmuran, aku enggak ngajari kemakmuran. Aku memakai Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka segala berkat ini akan datang. Itu ketetapan Tuhan. Jika kita taat, setia, melakukan firman-Nya, berkat itu pasti jadi milik. Oke? Oke? Beda. Hebat Chris, hati-hati ya, Hebat Chris. Oke, sekarang kita sambil berdiri. Kita akan berdoa. Doa syafaat untuk yang sakit dan juga untuk keluarga-keluarga kita ya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan mengubah cara kami membaca firman, mengubah cara kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan mulai hari ini, coba taruh tangan semuanya di atas kepala. Setiap selubung yang masih ada di kepala kami, yang menghalangi firman-Mu bekerja, hari ini kami cabut di dalam nama Yesus. Selubung-selubung di kepala kami dibuang dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dan terima. Roh Kudus, terangi pikiran anak-anakmu di tempat ini. Terangi Tuhan. Dan mulai hari ini beri haus dan lapar akan firman. Dan hari ini kami sepakat berdoa untuk Enos yang sakit lambung. Taruh tanganmu di tempat yang sakit lambung. Siapapun engkau, sakit apapun, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Engkau suka migrain, kau tengkukmu sakit, yang nggak bisa bergerak, kiri kanan sulit, yang lambungmu sakit, jantungmu mengalami pembengkakan, engkau mengalami macam-macam rupa-rupa sakit penyakit. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Hari ini saya melihat kuasa Roh Kudus sedang bekerja. Aku mencabut setiap roh sakit penyakit dalam tubuh anak-anakmu hari ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Sakit mah, sakit lambung, migrain, jantung, kanker, tumor, aku cabut dalam nama Yesus. Keluar semuanya. Dan hari ini aku nyatakan tubuh kami adalah bait Allah. Tempat roh Allah bertahta, bukan tempat sakit penyakit. Di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mulai mengalir. Rasakan. Rasakan. Aliran kesembuhan itu mulai mengalir. Engkau yang susah untuk menengok ke kiri dan ke kanan. Engkau yang badanmu rasa berat, tidak enak. Itu lepas dalam nama Yesus. Kesembuhan mulai mengalir. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk papanya James yang sedang sakit. Kami berdoa hari ini Roh Kudus menjamah, Kudus mulai menyentuh hidupnya, dan
mulai membarui cara berpikirnya, imannya kau naikkan Tuhan, level imannya naikkan Tuhan, jamah dia Tuhan, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk James yang ingin punya keturunan ilahi dalam nama Yesus. Terbukalah kandungan istrimu James. Di dalam nama Yesus, engkau sesungguhnya diberi keturunan ilahi. Engkau beranak cucu bertambah banyak. Dan itu adalah ketetapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarganya Mbak Ana yang keponakannya. Tuhan, kami berdoa yang sedang ikut seleksi SMBP untuk masuk ke SMA Negeri 14 Kota Bekasi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan menyediakan satu bangku untuk anak kami ini Tuhan, sekolah di tempat yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keponakan kami yang sedang ujian hari ini, Carlo dan Farel, sedang ujian. Tuhan, berikan hikmat-Mu, kecerdasan yang daripadamu, dan tubuh yang sehat untuk mereka mengikuti ujian dengan ajaib dan nilainya excellent di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Mulai hari ini Roh Kudus menjamah rumah masing-masing, menjamah keluarga kami masing-masing. Engkau hadir, Engkau menyatakan dirimu kepada keluarga demi keluarga. Dan Engkau nyatakan kami semua adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Utuslah kami Tuhan. Ini kami, utuslah kami untuk menjadi orang-orang yang membawa lawatan, orang-orang yang membawa mujizat. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.